lebih lanjut membahas mengenai gaya, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai perbedaan antara energi, gaya, dan juga kemampuan. Nah, energi, gaya, dan juga kemampuan adalah hal yang berbeda. Jika energi adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda agar benda tersebut dapat bergerak ataupun berubah bentuk, sedangkan energi adalah kekuatan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, jika kemampuan adalah kapasitas seseorang dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, dari perbedaan tersebut ternyata terdapat persamaan. Nah, persamaan di antara ketiganya yaitu sama-sama digunakan untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Nah, aktivitas atau kegiatan tersebut dapat berupa menarik benda, mendorong benda, seperti itu. Sifat-sifat gaya. Gaya yang pertama yaitu gaya mampu mengubah gerak benda. Nah, pergerakan pada benda itu dapat berupa tarikan ataupun dorongan. Nah, pada saat benda bergerak itu karena adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Namun apabila tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda tersebut tidak dapat bergerak ataupun berubah kedudukannya. Kemudian perubahan gerak benda itu didasarkan pada arah dan juga kecepatan. Pada saat kita memberikan gaya kepada benda, kemudian benda tersebut ternyata menyentuh tembok ataupun benda lainnya, maka arah gerak benda tersebut dapat berubah. Kemudian pada saat kita memberikan gaya yang lebih besar pada benda tersebut, maka benda itu dapat bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Kemudian sifat gaya yang kedua yaitu gaya mampu mengubah bentuk benda. Nah, gaya ini mampu mengubah bentuk benda. Contohnya pada saat kita menarik gelang yang awalnya karet gelang itu pendek, kemudian pada saat ditarik maka bentuknya dapat lebih panjang daripada karet sebelum ditarik. Jenis gaya yang pertama yaitu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh. Nah, kita dapat menjumpai gaya otot ini pada saat kita melakukan mendorong atau menarik benda, mengangkat benda, ataupun sedang melakukan olahraga. Kemudian gaya yang kedua yaitu gaya pegas. Gaya pegas adalah kekuatan yang ditimbulkan karena adanya regangan antara karet ataupun pegas. Nah, terjadinya gaya pegas ini karena adanya sifat elastisitas yang dimiliki oleh karet ataupun pegas. Nah, pada saat kita menarik karet ataupun menarik pegas, maka bentuk dari karet ataupun pegas tadi dapat berubah. Kemudian pada saat kita melepaskan, maka bentuk karet ataupun pegas tadi dapat berubah ke bentuk semula. Jenis gaya yang ketiga yaitu gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki oleh suatu benda yang bermuatan listrik untuk menggerakkan atau mengubah kedudukan benda. Kemudian yang keempat yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet, namun hanya benda-benda tertentu yaitu baja dan juga besi saja yang dapat ditarik oleh magnet. Benda seperti kayu, plastik, ataupun benda lainnya yang bukan dari baja dan juga besi tidak dapat ditarik oleh magnet. Jenis gaya yang kelima yaitu gaya gravitasi atau biasa disebut juga dengan gaya tarik, yaitu kekuatan bumi untuk menarik benda ke bawah. Nah, pada saat kita melambungkan benda, maka benda tersebut akan jatuh ke bawah. Jatuhnya benda tersebut diakibatkan karena adanya gaya gravitasi yang bekerja di bumi. Kemudian gaya yang keenam yaitu gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, besarnya gaya gesek ini tergantung dari permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar pula gaya yang ditimbulkan dari gaya tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gaya yang telah disampaikan, mari simak video observasi berikut. Langkah pertama
minum bergerak seperti ini. Nah, pada percobaan ini dapat diketahui bahwa ada gaya otot, gaya pegas, dan juga gaya gesek yang terjadi pada benda, sehingga benda tersebut, botol minum ini dapat bergerak. Nah, pada saat karet gelang ini ditarik, maka ini terjadi gaya otot. Nah, pada saat karet yang ditarik ini berubah bentuk, ini merupakan gaya pegas. Yang ketiga yaitu pada saat karet gelang ditarik kemudian bergerak botol minumnya, maka ini menyebabkan gaya gesek, yaitu gaya gesek antara botol minum dan juga permukaan meja. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahannya. Setelah itu, letakkan paku di atas lantai. Kemudian, timbang berat magnet. Setelah ditimbang, catat hasil timbangannya. Kemudian, jatuhkan magnet ke arah paku. Setelah itu, angkat magnet. Maka, magnet dapat mengangkat paku. Hal ini dikarenakan adanya gaya magnet yang bekerja pada magnet dan juga paku. Setelah itu, letakkan kembali paku di atas lantai. Kemudian, timbang kayu dan catat hasil timbangannya. Kemudian, jatuhkan kayu di atas paku. Yang terjadi, kayu tidak dapat menempel pada paku. Hal ini dikarenakan kayu dan paku tidak memiliki gaya magnet. Kemudian, pada saat kayu dijatuhkan dan magnet dijatuhkan, maka ini terjadi gaya gravitasi. Gaya gravitasi mampu menarik benda yang jatuh ke bawah. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa magnet hanya mampu menarik benda yang terbuat dari besi ataupun baja, seperti paku yang terbuat dari besi dapat ditarik oleh magnet seperti ini. Sedangkan kayu yang tidak terbuat dari besi ataupun baja tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian, gaya gravitasi mampu menarik benda untuk jatuh ke bawah. Pada saat kayu dijatuhkan, maka kayu akan jatuh ke bawah. Kemudian, pada saat magnet dan juga kayu ditimbang, maka ternyata berat magnet dan juga kayu ini berbeda. Berat magnet 0,025, sedangkan kayu adalah 0,05. Nah, dari pengukuran yang telah dilakukan, maka yang dapat diambil kesimpulan bahwa semakin berat benda, maka gaya gravitasi yang ditimbulkan juga semakin besar pula. Sedangkan semakin kecil berat benda, maka semakin kecil pula gaya gravitasi. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Kemudian, letakkan botol minum di atas meja. Setelah itu, gosok pipet, kedua pipet pada kain seperti ini. Setelah digosokkan, letakkan pipet di atas botol minum dan dekatkan pipet yang kedua pada pipet yang satu seperti ini. Setelah itu, pegang pipet, maka pipet yang pertama akan berhenti. Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa
Dari percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa antara gaya, energi, dan juga kemampuan adalah hal yang berbeda. Jika gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat membuat benda bergerak atau mengubah bentuk benda, energi adalah kekuatan yang dibutuhkan untuk menarik atau mendorong benda, dan kemampuan adalah kapasitas seseorang dalam menarik atau mendorong benda tersebut. Kemudian pada percobaan tersebut yaitu dapat dibuktikan bahwa dari berbagai jenis benda dapat mengubah arah dan juga bentuk benda, yaitu pada percobaan pertama gaya gesek dan juga gaya otot mampu membuat botol minum yang awalnya diam menjadi bergerak, dan gaya pegas yang mampu mengubah bentuk karat yang awalnya karat lebih pendek, kemudian pada saat ditarik karat akan berubah bentuk lebih panjang daripada karat sebelum ditarik. Dan pada percobaan kedua dapat diketahui bahwa gaya magnet mampu menarik paku, dan gaya gravitasi mampu menarik kayu dan juga magnet ke bawah. Dan pada percobaan ketiga yaitu gaya listrik statis mampu mengubah arah gerak benda dan membuat benda yang awalnya pipet bergerak menjadi diam. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Apabila dalam penyampaiannya saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.